Pertanyaan saja Mas Rizky masih belum keluar dari ranah ini. Sehari setelah Anies Baswedan dan Caimin dideklarasikan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden, nah Caimin ini ternyata dipanggil KPK. Oh ya, okay. Padahal sebelumnya saya sempat membaca berita ada petinggi partai ya perempuan yang menyarankan agar KPK itu dibubarkan saja karena tidak efektif. Ternyata tidak lama selang itu muncul berita ini. Jadi kesannya kayak KPK ini hanya dijadikan alat politik, terlebih dalam kontestasi politik ini. Oke, siap. Ya itu ya berita yang cukup menarik di beberapa hari terakhir ini. Pasca deklarasi Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan bacawa pres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, keesokan harinya Gus Muhaimin Iskandar dipanggil KPK dalam status saksi kasus korupsi waktu ia menjabat sebagai menteri Menaker Trans waktu itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah ini secara profesional merupakan bentuk dari penegakan hukum untuk menuntaskan kasus korupsi, ataukah menjadikan kasus ini sebagai alat sandraan politik? Kira-kira seperti itu. Nah, tentu jangan salahkan masyarakat apabila ada yang menilai ini merupakan gaya politik yang sangat otoritarian. Kenapa? Karena menjadikan KPK lembaga independen, lembaga yang menjadi cita-cita reformasi di tahun 1998 untuk menuntaskan kasus korupsi, tetapi dijadikan sebagai alat untuk menyandra salah satu pihak dalam perjalanan karir politiknya. Kira-kira begitu. Nah, kenapa? Meskipun sebelumnya ada statement dari Pak Mahfud MD yang kira-kira statement beliau ingin mengedukasi publik juga, menyatakan bahwa kasus Gus Muhaimin Iskandar ini memang harus kita lihat sebagai bentuk dari profesionalitas penegakan hukum untuk menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. Kenapa? Ya karena ini bukan kasus yang baru diada-adakan saja, atau kasus yang ketika Gus Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bacawa pres kemudian langsung diperiksa. Tidak, ada proses yang berlangsung lama, dan inilah fase atau waktu untuk memeriksa Caimin. Justru saya melihat hal ini agak kontras dari apa yang dimaksud, apa yang diberikan statement oleh Pak Mahfud MD. Bukan soal adu kecerdasan dengan Pak Mahfud MD, tetapi ini soal persepsi saja dalam bermain logika ya. Menggunakan bahasa yang sama namun dengan logika yang terbalik, saya justru melihat karena kasusnya sudah berlangsung lama, apalagi kita ketahui bersama 12 tahun lamanya. Sampai hari ini kasus korupsi di Menaker Trans waktu itu belum saja tuntas ya. Apalagi kasus ini selalu trennya itu diangkat di waktu-waktu pemilihan umum hanya untuk mencaplok salah satu pihak saja tersandung dalam kasus korupsi tertentu gitu. Ya termasuk Gus Muhaimin Iskandar ini. Apa yang kurang dari lembaga penuntasan korupsi kita sampai harus memakan waktu 12 tahun lamanya untuk memeriksa satu orang? Bahkan bukan hanya saya, kalangan masyarakat netizen, kalangan masyarakat akar rumput, kalangan intelektual, tokoh politik terakhir kita lihat kemarin yang berseberangan dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Pak Masinton memberikan statementnya mencurigai pemeriksaan Gus Muhaimin Iskandar ada unsur politiknya. Ya kenapa? Karena ini masa-masa yang sensitif, momentum pemilihan politik. Tetapi sampai di situ yang saya ingin tegaskan, saya sangat mendukung adanya penegakan hukum atas penuntasan kasus korupsi ini.
Karena kan saudari tahu sendiri betapa bencinya saya dengan kasus korupsi semuanya Mas Rizky. Ya Allah. Iya, kalau dibilang semua juga mungkin ada yang pura-pura munafik lah membenci kasus korupsi ini. Iya. Cuman kalau bisa yang adil ya memberantasnya ya. Nah itu saya mau lanjutkan dengan poin itu. Berjalan dengan adil, jujur dan transparan. Kenapa? Karena banyak juga loh kasus korupsi yang sampai hari ini belum selesai setuntas-tuntasnya. Apalagi ini menyeret nama tokoh politik kita yang akan berkontestasi di Pilpres tahun 2024. Kalau dalam konteks yang sama, nama Gus Muhaimin Iskandar hanya disebutkan oleh saksi atau tersangka yang tersandung dalam kasus korupsi di Menaker Trans ini, begitu juga dengan nama Pak Ganjar Pranowo yang namanya disebutkan dalam kasus korupsi Pak Setia Novanto. Pun sampai hari ini kita tidak lihat keterangan penuntasan sampai setuntas. Pak Prabowo Subianto dengan isu kasus food estate yang di dalamnya ada kecurigaan penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan tujuan peruntukan food estate ini. Harun Masiku itu ya, yang masih diburu tetapi sampai sekarang luar biasa. Entah kayaknya kemana dia. Belut atau memang gak gercep ya. Kalau orang-orang sekarang saya kembalikan coba kepada saudari host, logika mana yang dipakai? Apakah logika Pak Mahfud MD mengatakan karena ini bukan kasus yang baru dan diada-adakan sudah berlangsung lama, ya inilah fasenya, inilah bentuk dari profesionalitas penegakan hukum kita. Tetapi saya justru menggunakan bahasa yang sama dengan logika yang terbalik. Justru dia sudah berlangsung selama, apalagi sudah selama 12 tahun dengan segala macam perangkat dan kewenangan KPK yang sudah sangat luar biasa hari ini. Tidak tuntas juga ini kasus korupsi di Menaker Trans sekitar 12 tahun. Saya rasa dilihat dari kacamata orang awam, bahkan gak perlu harus jadi ahli hukum atau harus mengerti segala KPK dan sebagainya untuk tahu bahwa memang ini adalah kesempatan untuk memuluskan salah satu pihak atau menjegal salah satu pihak. 12 tahun itu terlalu lama. Ya intinya kita terus mendukung penegakan hukum dalam hal penuntasan kasus korupsi ini, ya. Tetapi tidak semerta-merta kita tidak menaruh kecurigaan di dalamnya. Jangan sampai KPK ini yang menjadi lembaga independen penuntasan kasus korupsi, yang menjadi lembaga atas cita-cita reformasi tahun 1998 lalu, menjadi lembaga yang justru perpanjangan alat politik dan menjadikan kasus korupsi, kasus yang diada-adakan, kasus yang menyandra perjalanan karir politik pihak tertentu dan lain sebagainya. Ya, ada solusi yang cukup bijak dari Jaksa Agung yang waktu itu sedikit memberikan statement terkait dengan agar ditunda dulu pemeriksaan atas kasus korupsi selama waktu berlangsungnya pemilu ini, agar terhindar dari perpecahan-perpecahan yang disebabkan atas tuduhan, framing kasus dan lain sebagainya. Iya. Itu poin saya mengenai. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mas Rizky. Semoga sahabat Blokosuto sekalian tercerahkan. Ini video agak lama tapi semoga cukup memberi banyak informasi. Insya Allah kami akan kembali mengulas beberapa penting lainnya. Jangan kemana-mana dan semoga tetap setia mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ini juga kenapa kita berhenti sebenarnya, masih ada beberapa berita ya yang penting untuk kita bahas. Tapi karena waktu azan sudah berkumandang dan wajib sebagai umat Islam menunaikan panggilan azan ini, oleh karena itu kita stop berhenti dulu di sini untuk pada kesempatan video kali ini. Dalam waktu dekat kita akan kembali mengulas berita yang hangat yang sudah terlewatkan pun yang hari ini masih berlangsung ya. Baik, saya juga cuman itu statement terakhir saya. Terima kasih, semoga penikmat sahabat-sahabat Blokosuto Channel
tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Salam perjuangan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.